Pernahkah kamu merasa beragama itu berat? Merasa tidak layak karena belum sesaleh orang lain? Atau bertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad tidak punya mujizat sehebat Nabi Isa? Ternyata, di balik semua itu, ada desain ilahi yang luar biasa indah. Kita semua tahu, Nabi Isa punya mujizat yang luar biasa. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit hanya dengan usapan tangan, bahkan berjalan di atas air. Tidak heran, sebagian umatnya akhirnya menjadikan beliau sebagai Tuhan. Nah, setelah Nabi Isa, Allah mengutus Nabi Muhammad. Dan justru disinilah yang menarik. Allah mendesain Nabi Muhammad dengan cara yang sangat berbeda. Allah berfirman dalam QS Al-Furqan ayat 20, "Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka pasti menyantap makanan dan berjalan di pasar." Seorang nabi suka makan, jalan-jalan ke pasar, sakit kalau sakit, jatuh kalau jatuh. Sederhana sekali, bukan? Tapi tunggu dulu, justru disitulah letak kejeniusannya. Gus Baha, ulama besar Rais Syuriah PBNU, pengasuh pesantren LP3IA, punya cara menjelaskan ini yang bikin kita langsung. Oh iya ya. Gus Baha bercerita, suatu ketika ada sahabat Nabi yang, dengan tanda kutip, agak kecewa. Kok Nabi saya tidak sekeren Nabi Isa? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Orang sakit langsung sembuh. Bahkan pernah diceritakan, Nabi Muhammad naik onta bersama Sayyidah Sofiyah, terjatuh, dan benar-benar jatuh. Tidak ada keajaiban yang mencegahnya. Tapi Gus Baha kemudian menjelaskan sesuatu yang membalik cara pandang kita. Itulah cara Nabi melawan dirinya sendiri agar tidak dipertuhankan. Keren? Keren banget. Tapi kerennya harus dilihat dari sudut pandang yang benar. Gus Baha juga menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Dan beliau sendiri bilang, "Saya jamin ini hadis sahih." Di bulan Ramadan, beberapa malam berturut-turut Nabi Muhammad sholat sunnah berjamaah bersama para sahabat di masjid. Para sahabat antusias, masjid penuh, semua menunggu. Tapi di malam keempat, Nabi tidak keluar. Para sahabat menunggu, lama. Bahkan Sayyidina Umar, kata Gus Baha dengan gayanya yang khas, sampai bengok-bengok memanggil. Keesokan harinya, Nabi menjelaskan, "Aku sengaja tidak keluar. Aku khawatir sholat ini dikira wajib, lalu memberatkan kalian selamanya." Padahal dalam hadis disebutkan, Nabi sebenarnya tersiksa batin karena tidak melakukannya. Beliau suka ibadah itu, tapi beliau lebih mencintai kemudahan umatnya. Inilah berkah Nabi menjaga konstitusi basyariah, sifat kemanusiaan. Islam menjadi agamanya manusia, bukan agama malaikat. Prinsip yang sama berlaku pada puasa Asyura. Ketika puasa Ramadan sudah diwajibkan, Nabi mengumumkan, puasa Asyura sudah digantikan Ramadan. Silakan, yang ingin berpuasa, berpuasalah. Yang tidak, tidak apa-apa. Tidak ada paksaan, tidak ada penghakiman, hanya kebebasan yang bertanggung jawab. Dan inilah salah satu rahasia kenapa Islam bisa diterima oleh hati manusia dari segala zaman. Lalu bagaimana dengan kita, umat Islam Indonesia, yang, ya kita jujur saja, banyak yang suka nongkrong, jagongan, ngobrol sampai larut malam? Gus Baha punya jawaban yang melegakan sekaligus menyadarkan. Soleh itu penting, tapi soleh tidak bisa jadi satu-satunya indikator dalam beragama. Kalau soleh dipaksakan sebagai satu-satunya ukuran, kita justru akan menjauhkan umat dari agamanya sendiri. Mereka yang nongkrong tapi tidak bermaksiat, sejatinya sudah meninggalkan larangan agama. Dan itu juga bagian dari beragama. Islam bukan agama yang memaksa semua orang jadi malaikat. Islam adalah agama yang memanusiakan manusia. Di akhir kajiannya, Gus Baha menyimpulkan satu kata yang sederhana tapi dalam. Berkahnya Islam dibawa dengan kemanusiaan. Ciri khas Islam adalah farah, bahagia. Islam bukan agama yang ingin membuat penganutnya merasa bersalah terus-menerus. Islam datang agar manusia menjalani hidupnya dengan ringan, dengan gembira, dengan cinta. Nabi Muhammad diutus bukan untuk mempersulit,
Tapi untuk menunjukkan bahwa menjadi manusia yang baik, itu sudah cukup untuk dicintai Allah. Semoga kita semua termasuk umat yang menjalankan agama dengan gembira. Itulah penjelasan luar biasa dari Gus Baha tentang berkah Islam yang dibawa dengan pendekatan kemanusiaan. Kalau video ini bermanfaat, like, komen, dan bagikan kepada teman-temanmu. Karena satu ilmu yang kamu sebarkan bisa jadi cahaya bagi orang lain. Subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kajian-kajian berharga berikutnya. Sampai jumpa dan tetap bahagia dalam beragama.